A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih dalam bab al-yaqin wa tawakkul, ya. Bab tentang yakin dan tawakal. Bab tentang yakin dan tawakal. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayr. Mithlu afidatit tayr. Ya. Hadisnya pendek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, atau dari Nabi SAW beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Akan masuk surga sekelompok manusia yang hati mereka seperti hatinya burung. Ya, akan masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hatinya seekor burung. Taib, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada sekelompok manusia kelak di surga, akan ada sekelompok manusia yang mereka masuk surga disebabkan hati mereka seperti hati seekor burung. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada apa dengan hati seekor burung, ya? Maka para ulama menjelaskan ada beberapa tafsiran. Kenapa seorang bisa masuk surga karena hati mereka seperti hatinya seekor burung. Tafsiran yang pertama adalah, ya, tafsiran yang pertama adalah bahwasanya burung ini termasuk hewan yang mudah takut. Ya, burung adalah seekor hewan yang mudah takut. Kita dekati sendiri apa? Kita dekati sedikit, dia takut, langsung kabur. Ya. Kita gerakan tangan kita ke arah seekor burung, maka dia akan lari. Maka demikianlah seorang yang bertakwa, seorang mukmin, maka hendaknya dia punya rasa takut seperti halnya seekor burung. Dia takut melaksanakan kemaksiatan. Ya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah maksiat sedikit yang dia lakukan, maka dia takut. Ya, dia takut. Dia berbuat zalim sedikit, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sama sekali tidak meremehkan maksiat, sedikit pun dia tidak meremehkan. Jadi dia sangat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dinamakan memiliki hati seperti hatinya seekor burung. Dan kata para ulama, orang-orang yang semacam ini adalah para ulama. Orang-orang semacam ini adalah hanya para ulama. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama sangat takut kepada Allah. Para ulama sangat takut kepada Allah, maka mereka masuk surga disebabkan hati mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama, ya. Tafsiran pertama tentang hadis ini.
Kenapa harus hati seekor burung? Karena mereka burung ini punya rasa takut. Didekati sedikit maka dia akan langsung terbang. Begitu juga dengan seorang mukmin yang takut dengan azab Allah, maka dia akan segera lari dari kemaksiatan tersebut. Baik. Tafsiran yang kedua ya. Maksud dari ada sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hatinya burung, maka disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, karena dalam hati burung ini terdapat kelembutan. Ya, dalam hati seekor burung terdapat kelembutan, riqqah. Oleh karenanya Nabi SAW memacu kita untuk memiliki hati seperti hatinya burung. Ya. Li'annahu araqqa quluban wa ad'afu afidatan. Kata orang Yaman ya, atau kata ulama dari Yaman, kenapa sih ada apa dengan hati seekor burung? Li'annahu araqqa quluban, karena hati burung ini adalah hati yang paling lembut. Wa ad'afu afidatan, dan hatinya paling sensitif ya. Dan ini dijelaskan oleh pakar binatang ya. Pakar hewan. Pakar hewan menjelaskan bahwasanya burung ini ya, jika dia mau diajak berburu ya, atau dijadikan partner, misalkan seorang dia berburu dengan hewan elang mungkin ya. Elang bisa dijadikan hewan berburu. Kalau dia mau menjadikan burung elang sebagai partner, maka dia harus dengan kelembutan. Nggak bisa dikasarin. Ini kata pakar binatang, ini bukan kata ana ya. Kata pakar hewan demikian. Jadi burung ini dia memang harus dengan kelembutan kalau ingin dijadikan partner, nggak bisa dikasarin ya. Kata para ulama tadi, arak quluban, burung adalah hewan yang hatinya paling lembut. Salimatun minal ghilz ya, hati burung ini hatinya selamat dari sifat keras, wasyiddah dan kekasaran, wal qaswah dan juga dari kekejaman. Intinya hatinya seekor burung ini sangat lembut, bebas dari sifat keras, dari kekasaran ya. Maka sifat-sifat ini menguatkan kita kalau kita mau masuk surga. Kalau kita mengambil pendapat kedua nih ya, kalau kita mau masuk surga, maka hendaknya lembutkan hati kita, bersihkan hati kita. Ya, sebagaimana hatinya burung atau hatinya ya. Hati seekor burung ini sangat lembut dan bersih. Dan juga makanya burung ini ya, dia tidak ada kejengkelan, tidak ada hasad, tidak ada iri sebagaimana kucing. Kalau kucing mungkin dia melihat temannya dapat makanan, maka dia ingin ngerebut ya. Ingin ngerebut makanan temannya. Adapun burung maka dia tidak ada iri ya, tidak kesal sama temannya, hatinya bersih ya. Yang ada dia ngasih makan anak-anaknya ketika pulang ke sarangnya. Tidak dendam, ini hati seekor burung. Baik, kemudian akhwat sekalian ya. Para ulama menjelaskan menjaga kelembutan hati ini sangatlah penting ya. Menjaga kelembutan hati sangatlah penting. Bahkan kata para ulama juga, musibah yang paling besar itu bukan kemiskinan. Musibah yang paling besar bukan apa? Bukan kemiskinan. Bukan juga dapat sakit mungkin. Kita dapat musibah ya, ditimpa penyakit, sekarang lagi banyak yang sakit ya. Itu bukan musibah yang paling besar. Namun musibah yang paling besar apa? Yaitu
dicabut kelembutan pada hatinya. Itu dijadikan hatinya keras. Ini musibah paling besar kata para ulama. Makanya kata Malik bin Dinar, salah seorang ulama, Malik bin Dinar, arbaun min ilmi syaqawah. Ada 4 perkara yang jika ada pada seseorang maka dia akan selalu sengsara. Meskipun dia kaya, meskipun dia senang terus ya, nggak pernah sulit. Namun kalau ada 4 perkara ini, dia akan sengsara terus. Di antara 4 ini adalah qaswatul qalb, hati yang keras. Walaupun dia orang kaya, kemudian dia berfoya-foya ya hidupnya, namun dia akan selalu sengsara karena hatinya keras. Maka akhwat sekalian ya, bersihkanlah hati kita. Dan kata para ulama juga, kalau kita seandainya ingin memiliki ilmu yang bermanfaat, kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, maka yang pertama kali adalah bersihkanlah hati kita. Ya, bersihkanlah hati kita. Oleh karenanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, atau di antara ayat yang pertama kali turun, yaitu ini termasuk ayat kloter kedua. Ayat kloter pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, surat Al-Alaq 1-5. Kemudian sempat berhenti, kemudian turun Al-Muddatsir kan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ya. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, maka pakaianmu maksudnya adalah hatimu ya, maka bersihkanlah. Ini sebagian mufassir mengatakan wa thiyabaka fatahhir artinya adalah bukan pakaian luar namun hati. Jadi kalau kita ingin, antum semua kalau ingin menghafal Quran, ingin ilmu yang bermanfaat, maka bersihkanlah hati. Ini sangat penting. Baik, ini tafsiran kedua akhwat ya, tafsiran kedua. Yang pertama tadi memiliki hati seekor burung maksudnya adalah takut kepada Allah. Yang kedua maksudnya adalah hatinya bersih ya, sebabnya hatinya bersih. Yang ketiga nih, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, maksud dalam hadis ini akan masuk surga sekelompok orang yang hatinya seperti hatinya seekor burung adalah dia memiliki tawakal yang luar biasa. Makanya Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab yang ke-7 ya, yakin dan tawakal. Jadi pendapat ketiga, maksudnya hati seekor burung adalah hati yang tawakal, karena burung ini memiliki sifat tawakal yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, burung dia nggak belajar ya, dia nggak sekolah ya, nggak punya akal, dia cuma punya 3 modal, cakar ya, paruhnya sama sayapnya saja. Namun dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih rezeki ya. Selalu dia pergi dalam keadaan lapar pagi-pagi ya, dan sore hari selalu pulang dalam keadaan kenyang. Allah kasih rezeki ya. Sebagaimana hadis, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih rezeki kepada kalian ya. Sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Burung ini pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan juga pulang dalam keadaan kenyang di sore hari. Taib. Maka kita masuk ke faidah. Jadi ada 3 pendapat ya akhwat ya. Tapi kita, karena ini kita sedang membahas Riyadhus Shalihin, dan Imam Nawawi memasukkan atau memilih pendapat yang ketiga ya, maka kita bisa ambil faidah dalam hadis ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada sebab. Ya, tawakal kepada Allah bukan kepada sebab. Misalkan nih, antun ngafal Quran ya. Antun punya mushaf yang merasa ini mushafnya enak banget buat ngafal. Maka antun tawakalnya jangan kepada mushaf, namun tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Walaupun mushaf ini kayaknya enak banget dipakai buat menghafal, namun tawakalnya kepada Allah.
Walaupun dengan mushaf seenak apapun ya, yang sebagus apapun, kalau Allah tidak memudahkan kita untuk bisa menghafal, maka tidak akan bisa menghafal. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkannya bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada sebab. Misalkan kita dikasih kecerdasan. Kecerdasan ini sebab saja. Namun yang bisa mendapatkan hasil itu semua karena Allah Subhanahu wa taala ya. Lihatlah betapa banyak orang yang dia cerdas namun dia nggak bisa menghafal Quran. Taib. Makanya Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian ini beriman. Taib. Tawakal itu apa sih, akhwat? Ya, tawakal itu apa? Tawakal ini adalah menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah saja. Ya. Yang tidur nih. Tawakal itu adalah menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesahnya hanya kepada Allah ya. Berkeluh kesahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal. Kita menyerahkan urusan kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah disertai usaha. Disertai apa? Usaha. Salah seorang yang mengatakan udah aku tawakal kepada Allah tanpa usaha ya. Contoh tawakal yang benar ya akhwat sekalian ya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf ya, yang sangat dia cintai, maka dia serahkan urusannya kepada Allah ya. Innam ashku bathi wa huzni ila Allah ya. Sesungguhnya aku hanya mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah saja. Dia berkeluh kesah hanya kepada Allah saja. Namun dia juga usahanya dengan apa? Dengan doa ya, kemudian dengan mencari berita tentang Nabi Yusuf. Dia juga usaha. Akhirnya dipertemukan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa ya, ketika sudah dikejar-kejar sama pasukan Firaun, ketika sudah mendekati laut Merah, kemudian kaumnya mengatakan inna lamudrakun, kita sudah terkejar, udah nggak ada jalan lagi, depannya laut. Maka Nabi Musa tawakal ya. Kala apa? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Aku punya Rob yang memberikan petunjuk. Namun dia usahanya dengan apa? Memukulkan tongkat kepada lautan. Ini usaha. Tawakalnya dengan disertai usaha. Kemudian setelah itu terbelahlah lautan. Kemudian dia bisa jalan. Ya. Maryam juga sama. Maryam ketika dia habis ngelahirin, ya capek, ya, tenaganya habis, nggak ada makanan, ya. Maka Allah kasih suruh usaha. Allah suruh tawakalnya dengan cara usaha. Gimana? Yang bijid'in nakhlah sakit rutaban jasiyah. Pokoknya dia disuruh pukul pohon kurma sehingga jatuhlah rutap-rutap kemudian dimakan oleh Maryam ya. Ini dia disuruh tawakalnya dengan usaha ya. Jadi tawakal ini tidak bertolak belakang dengan usaha. Tawakal menyerahkan urusan kepada Allah, enggak berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah, namun disertai dengan usaha. Ini hakikat tawakal yang benar ya. Jadi tawakal tidak bertolak belakang dengan mengambil usaha. Bahkan salah seorang yang mengatakan saya tawakal kepada Allah, namun enggak usaha. Ini tawakal yang tidak benar. Tapi kemudian faedah selanjutnya, akhwat sekalian ya, bertawakal ini bukan hanya dalam urusan dunia saja. Ya, tawakal bukan hanya dalam urusan dunia saja, namun tawakal ini tawakal yang benar ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Bagaimana cara bertawakal dalam urusan akhirat? Kita beramal soleh, ya. Kita beramal soleh, kemudian kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Kita beramal soleh, dan Allah yang memberikan urusan. Apa Allah yang memberikan hasil diterima atau tidaknya? Jangan sampai kita udah tawakal, nanti masuk surga dan masuk neraka sudah ditentukan oleh Allah. Namun kita nggak beramal, ini salah, ya. Maka tawakal dalam urusan akhirat adalah dengan cara beramal soleh. Allah Ta'ala mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.